Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Abah Kazumi Channel. Konnichiwa minasang. Bagaimana kabar minasang hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, meskipun kita masih menghadapi wabah COVID-19, pastikan untuk tetap menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya minasang. Sudah lama nih Abah Kazumi Channel tidak up. Pastinya sudah pada kepo ya, udah pada kangen dan penasaran nih dengan postingan terbarunya Abah Kazumi Channel. Ya enggak? Hayo ngaku. Oke, kali ini mau bahas apa sih? Oh ya, sebelum itu saya mau tanya nih, minasang sudah hafal berapa banyak kotoba? Sudah puas belum dengan jumlah kotoba yang dihafal? Semoga belum ya. Nah, kali ini kami mau berbagi tentang kotoba N3. Nah, seru banget kan? Buat minasang yang sedang belajar bahasa Jepang atau sedang mengejar JLPT N3, wajib banget nih buat like, komen, dan share video ini. Dan buat minasang yang baru menonton video ini atau baru pertama kali nih nonton di channelnya Abah Kazumi Channel, silahkan subscribe dulu ya. Wajib banget untuk subscribe. Biar apa? Biar nggak ketinggalan dengan postingan-postingan terbaru dari Abah Kazumi Channel. Nah, kami hitung sampai 3 nih untuk subscribe ya. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Domo arigatou gozaimashita. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke materinya ya. Ini ada daftar kosakata kata kerja N3. Nah, buat minasang semuanya bisa sambil dicatat nih, atau di skip atau di download video ini ya, biar nggak sampai kehilangan materi ini. Yuk kita mulai aja. Yang pertama ada Kensetsu Suru yang artinya membina. Kemudian ada Kentosuru yang artinya meneliti. Lalu ada Keru yang artinya menendang atau menyepak. Kemudian ada Keseki Suru yang artinya absen atau tidak hadir. Kemudian ada Keshin Suru yang artinya mengambil keputusan. Lalu ada Ketsuron Suru yang artinya menyimpulkan. Lalu ada Kete Suru yang artinya menetapkan. Lalu ada Kezuru yang artinya meraut atau menyerut. Kemudian ada Kini Iru yang artinya memfavoritkan atau suka. Kemudian ada Kibo Suru yang artinya mengharapkan atau menghendaki. Kemudian ada Kitsuku yang artinya menyadari. Lalu ada Kigaeru yang artinya mengganti pakaian. Lalu ada Kikinosu yang artinya mendengar kembali atau ulang. Lalu ada Kikitoru yang artinya menangkap percakapan. Lalu ada Kiku yang artinya efektif, ampuh atau berkhasiat. Kemudian ada Kimaru yang artinya telah diputuskan. Lalu ada Kimeru. Nah, hati-hati nih jangan sampai ketukar ya. Kalau Kimaru yang tadi artinya telah diputuskan, kalau sekarang Kimeru yang artinya memutuskan atau menetapkan. Kemudian ada Kincho Suru yang artinya gugup. Nah, siapa nih yang suka gugup? Oke, lalu ada Kininaru yang artinya menjadi penasaran. Kemudian ada Kyosukeru yang artinya berhati-hati. Lalu ada Kinshizuru yang artinya melarang. Lalu ada Kinyusuru yang artinya mengisi atau menginput. Lalu ada Kirou yang artinya membenci. Kemudian ada Kirokusuru yang artinya merekam atau mencatat. Kemudian ada Kitaisuru yang artinya mengharapkan. Lalu ada Kitakusuru yang artinya pulang ke rumah. Kemudian ada Kizamu yang artinya mengiris atau mengukir. Kemudian ada Koboreru yang artinya tumpah atau meluap. Kemudian ada Kobosu yang artinya menumpahkan. Lalu ada Koeru yang artinya melewati. Lalu ada Koeru yang artinya melampaui. Nah, kalau kita lihat di sini
Sama-sama dibaca koiru ya minasan, cuma bedanya adalah di kanjinya saja. Nah, kalau kita lihat sih kanjinya rada-rada mirip nih, tapi ternyata kanjinya berbeda. Jadi bagian yang sama ini bisa minasan catat atau skip dulu ya, di pause ya. Jangan di skip videonya, tapi di pause terus dicatat di buku catatan atau kamus khususnya minasang ya. Karena yang pertama ada koiru yang artinya melewati, lalu ada koiru yang artinya melampaui, biar nggak lupa. Oke, selanjutnya ada kogoeru yang artinya membeku. Ada yang kelewatan nih. Ada kogeru, artinya hangus atau terbakar. Nah, selanjutnya ada kokyusuru yang artinya bernafas. Kemudian ada konomu yang artinya gemar atau menyukai. Kemudian ada konransuru yang artinya kalut atau melakukan kekacauan. Kemudian ada konyakusuru yang artinya bertunangan. Nah, untuk minasang sudah ada yang bertunangan belum? Kalau aku sih masih dokushin. Oke, selanjutnya ada konzatsusuru yang artinya menjejal. Lalu ada korobu yang artinya terguling atau terjatuh. Kemudian ada korosu yang artinya membunuh. Kemudian ada koru yang artinya tegang atau kaku. Kemudian ada koshosuru yang artinya rusak. Kemudian ada kosuru yang artinya menggesek atau menggores. Lalu ada kotonaru yang artinya berlainan. Masih semangat kan semuanya? Yuk kita lanjut lagi ya. Ada kotowaru yang artinya menolak. Lalu ada kogekisuru yang artinya menyerang. Kemudian ada kokansuru yang artinya menukar. Lalu ada kokengsuru yang artinya berkontribusi. Kemudian ada kubininaru yang artinya dipecat. Kemudian ada kumu yang artinya berpasangan. Ada kunrensuru yang artinya berlatih. Kemudian ada kuraberu yang artinya membandingkan. Kemudian ada kurasu yang artinya hidup. Kemudian ada kurikaisu yang artinya mengulang. Ada kurumu yang artinya membungkus. Kemudian ada kurushimu yang artinya menderita. Lalu ada kuru yang artinya menjadi gila. Wah, siapa nih? Yang pastinya bukan saya ya, dan yang pastinya bukan minasan juga. Oke, lalu ada kusaru yang artinya membusuk. Lalu ada ku yang artinya makan. Ada kueru yang artinya menambah atau menambahkan. Lalu ada kuzureru yang artinya runtuh atau roboh. Kemudian ada kuzusu yang artinya meruntuhkan atau merobohkan. Kemudian ada kyokasuru yang artinya mengizinkan. Lalu ada kyochosuru yang artinya menekan atau menegaskan. Kemudian ada kyokyusuru yang artinya menawarkan atau memberikan. Lalu ada kosousuru yang artinya bersaing. Kemudian ada kyoryokusuru yang artinya bekerja sama. Kemudian ada machiawaseru yang artinya menanti untuk bertemu. Nah, ini biasanya buat minasan yang sudah punya pasangan nih, pasti nggak sabar pengen ketemu dengan pasangannya, ya kan? Oke, selanjutnya ada machigairu yang artinya melakukan kesalahan atau kekeliruan. Kemudian ada machigau yang artinya salah atau keliru. Kemudian ada magaru yang artinya membelok atau bengkok. Kemudian ada mageru yang artinya membelokkan atau membengkokkan atau menekuk. Kemudian ada majiru yang artinya tercampur atau bercampur. Kemudian ada makaseru yang artinya menyerahkan. Lalu ada maku yang artinya melilit atau menggulung atau membalut. Kemudian ada mamoru yang artinya melindungi. Lalu ada manabu yang artinya belajar. Kemudian ada maniau yang artinya sempat atau keburu. Kemudian ada maniawaseru yang artinya bergegas memburu waktu. Kemudian ada masugu yang artinya lurus. Ada masu yang artinya menambah. Lalu ada matomaru yang artinya menyatu, terkumpul atau terangkum. Kemudian ada matomeru
yang artinya menyatukan, mengumpulkan, dan merangkum. Hati-hati ya minasang, ini juga mirip-mirip nih. Yang pertama tadi mato maru, yang selanjutnya adalah mato meru ya. Artinya juga mirip-mirip, yang satu menyatu, yang satunya lagi menyatukan. Kemudian ada mawasu yang artinya mengelilingi atau memutari. Kemudian ada mayo yang artinya tersesat atau bingung. Lalu ada mazaru yang artinya bercampur atau tercampur. Kemudian ada mazeru yang artinya mencampur atau mengaduk. Nah, ini juga mirip-mirip ya, jadi jangan sampai ketukar. Kemudian ada medatsu yang artinya mencolok. Lalu ada meijiru yang artinya memerintah. Kemudian ada mewakusuru yang artinya menyusahkan atau membuat jengkel. Lalu ada mekuru yang artinya membalik. Ini untuk membalik halaman ya, halaman buku atau menggulung. Kemudian ada miyageru yang artinya melihat ke atas atau menengadah atau mendongak ya kalau bahasa kita. Kemudian ada michiru yang artinya penuh. Ada migaku yang artinya menggosok. Kemudian ada mikakeru yang artinya terlihat atau kelihatan. Kemudian ada minousu yang artinya meninjau kembali. Kemudian ada miyokuru yang artinya mengantarkan. Selanjutnya ada miorosu yang artinya melihat ke bawah atau merendahkan. Kemudian ada miru yang artinya memeriksa. Nah, ini untuk memeriksa pasien ya minasang. Kemudian ada mochiageru yang artinya mengangkat. Kemudian ada mochiru yang artinya memakai atau mempergunakan. Ada modoru yang artinya kembali. Kemudian ada modosu yang artinya mengembalikan. Lalu ada moeru yang artinya terbakar. Kemudian ada morau yang artinya menerima. Ada moriagaru yang artinya meninggi atau menggunung. Kemudian ada moteru yang artinya populer di kalangan lawan jenis. Nah, apakah minasang salah satunya? Nah, isi sendiri ya di kolom komentar di bawah sini. Oke, selanjutnya ada mototsuku yang artinya berdasarkan. Kemudian ada motomeru yang artinya meminta. Nah, sampai sejauh ini sudah jenuh belum minasang semuanya? Pasti belum ya, jangan jenuh dulu. Masih ada tinggal sedikit lagi kosakata kata kerja. Kita lanjut lagi ya. Sudah siap dengan catatannya? Pastinya dong. Oke, kita lanjut lagi. Yang pertama ada mokaru yang artinya menguntungkan atau memberikan keuntungan. Lalu ada mokeru yang artinya mendapat keuntungan. Nah, ini mirip-mirip ya, jadi harus dicatat. Ada mokaru, satu lagi ada mokeru ya. Oke, selanjutnya ada moshikomu yang artinya mendaftar atau melamar. Ini untuk mendaftar atau melamar pekerjaan ya. Kemudian ada moyasu yang artinya membakar. Kemudian ada mukaeru yang artinya menjemput. Selanjutnya ada mukeru yang artinya menghadapkan atau mengarahkan. Kemudian ada muko yang artinya di sebelah sana atau di seberang. Kemudian ada muku yang artinya menoleh atau berpaling. Kemudian ada murisuru yang artinya memaksakan diri. Kemudian ada mushisuru yang artinya mengabaikan. Kemudian ada musu yang artinya mengukus. Dan ada masubu yang artinya mengikat. Selanjutnya ada naderu yang artinya menelus atau membelai ya. Ini bukan menelus nih, kayaknya mengelus ya, mengelus atau membelai. Kemudian ada nagameru yang artinya memandang. Lalu ada nagareru yang artinya mengalir. Kemudian ada nagasu yang artinya mengalirkan. Selanjutnya ada naguru yang artinya memukul atau menjontos ya. Ya, pokoknya di antara kita jangan ada naguru ya, gak baik, sakit tahu. Oke, selanjutnya ada nakunaru yang artinya meninggal dunia. Lalu ada nakunaru yang artinya hilang atau menjadi tidak ada. Nah, ini kalau kita lihat sama-sama nakunaru, tapi
kanjinya berbeda ya di bagian depannya. Nah, bagian ini minasang boleh catat ya, di pause dulu terus dicatat di kamus pribadinya minasang semuanya. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi ke nama keru yang artinya bermalas-malasan, kemudian ada nouru yang artinya sembuh atau pulih, kemudian ada nouru yang artinya betul atau baik. Nah, ini juga sama nih, sama cara bacanya cuman kanjinya berbeda. Jangan lupa dicatat ya minasang. Oke, selanjutnya ada naru yang artinya menjadi, kemudian ada naru yang artinya berbunyi atau berdering. Sama nih, kanjinya berbeda tapi cara bacanya sama, jadi harus dicatat. Oke, selanjutnya ada nayamu yang artinya bersusah hati atau cemas, kemudian ada negau yang artinya berharap. Kemudian ada nemuru yang artinya tertidur atau terlelap, kemudian ada neru yang artinya tidur. Selanjutnya ada nesuru yang artinya memanaskan, kemudian ada niau yang artinya cocok atau sesuai. Kemudian ada nieru yang artinya mendidih, kemudian ada nigiru yang artinya mengepal. Selanjutnya ada niru yang artinya menyerupai atau mirip, kemudian ada niru yang artinya merebus atau mendidihkan. Nah, ini sama ya, cara bacanya sama-sama niru tapi kanjinya berbeda. Seperti biasa, jangan lupa dicatat ya minasang. Oke. Lanjut lagi ke niseru yang artinya meniru atau memalsukan, kemudian ada nobasu yang artinya membentangkan. Selanjutnya ada noberu yang artinya mengemukakan atau menceritakan, lalu ada nobiru yang artinya membujur, memanjang atau membentangkan. Lalu ada noboru yang artinya naik atau terbit, lalu ada nokoru yang artinya tertinggal atau tersisa. Kemudian ada nokosu yang artinya menyisakan, kemudian ada norikairu yang artinya berganti atau bertukar. Nah, ini untuk berganti atau bertukar kendaraan ya minasang. Kemudian ada norikosu atau norisugosu yang artinya melewati atau melewatkan. Ini untuk stasiun yang akan dituju ya minasang, jangan sampai lupa. Lalu ada noriokureru yang artinya ketinggalan. Ya, bisa ketinggalan kendaraan seperti kereta atau ketinggalan zaman nih. Nah, kalau kita bilang sih istilahnya kudet ya. Oke. Selanjutnya ada noru yang artinya naik, ini untuk naik kendaraan. Kemudian ada noseru yang artinya menaikkan ya. Ini menaikkan sesuatu ke dalam kendaraan. Kemudian ada nozoku yang artinya mengesampingkan, kemudian ada nozomu yang artinya mengharapkan atau berharap. Kemudian ada nukeru yang artinya terlepas atau copot. Lalu ada nuku yang artinya mencabut. Selanjutnya ada nurasu yang artinya membasahi atau membasahkan, dan yang terakhir ada nureru yang artinya menjadi basah. Belum selesai. Selanjutnya ada nuru yang artinya mengolesi, mengecat atau melumuri. Kemudian ada nusumu yang artinya mencuri. Lalu ada nyugakusuru yang artinya masuk sekolah. Lalu ada nyuingsuru yang artinya masuk rumah sakit. Lalu ada oboreru yang artinya tenggelam. Lalu ada ochiru yang artinya jatuh atau gagal. Ini gagal dalam ujian ya. Lalu ada ochitsuku yang artinya tenang. Lalu ada odoroku yang artinya terkejut atau terheran. Lalu ada odorokasu yang artinya mengejutkan. Lalu ada odoru yang artinya menari. Kemudian ada oikosu yang artinya menyusul atau melewati. Lalu ada oeru yang artinya mengakhiri. Lalu ada okonau yang artinya mengadakan atau melaksanakan. Kemudian ada okoru yang artinya terjadi atau bisa diartikan juga dengan bangun ya. Selanjutnya ada okosu yang artinya membangunkan, atau ada lagi arti yang keduanya nih, yaitu menimbulkan. Lalu ada okuru yang artinya mengirim. Ini mengirim berupa hadiah ya. Selanjutnya ada okureru yang artinya terlambat. Nah,
Lanjut, ada omoidasu yang artinya mengingat atau teringat. Kemudian ada o yang artinya menutupi. Selanjutnya ada oreru yang artinya terlipat atau patah. Lalu ada oriru yang artinya turun atau menuruni. Selanjutnya ada oriru yang artinya turun, tapi turun dari kendaraan. Nah, ini juga sama-sama dibaca oriru tapi kanjinya berbeda. Seperti biasa, dicatat ya. Oke, selanjutnya ada orosu yang artinya menurunkan. Kemudian ada orosu yang artinya menurunkan. Ini menurunkan dari kendaraan. Sama, dicatat lagi. Selanjutnya ada oru atau iru yang artinya ada, tapi ini untuk makhluk hidup ya. Selanjutnya ada osairu yang artinya menahan atau mengekang. Lalu ada osameru yang artinya menuai. Lalu ada oshieru yang artinya mengajarkan. Lalu ada osoreru yang artinya takut. Kemudian ada osowaru yang artinya diajarkan. Lalu ada otoru yang artinya tertinggal atau bermutu rendah. Kemudian ada otosu yang artinya menjatuhkan. Selanjutnya ada ou yang artinya mengejar. Kemudian ada oudangsuru yang artinya melintasi. Kemudian ada ojiru yang artinya membalas atau memenuhi. Lalu ada oyobosu yang artinya menggerakkan hati atau mendesak. Lalu ada oyogu yang artinya berenang. Kemudian ada renshu suru yang artinya melakukan praktik atau berlatih. Selanjutnya ada rikai suru yang artinya memahami. Lalu ada ronjiru yang artinya memperbincangkan atau membahas. Lalu ada ryugaku suru yang artinya sekolah di luar negeri. Lalu ada sabiru yang artinya berkarat. Kemudian ada saboru yang artinya membolos. Kemudian ada sagiosuru yang artinya bekerja. Sugi ada sagasu yang artinya mencari. Kemudian ada sakebu yang artinya berteriak. Kemudian ada sakeru yang artinya menghindari. Lalu ada saku yang artinya mekar atau berbunga. Lalu ada sameru yang artinya terjaga atau terbangun. Lalu ada sangkasuru yang artinya bergabung. Kemudian ada samposuru yang artinya jalan-jalan. Lalu ada saru yang artinya pergi atau meninggalkan. Kemudian ada sasaeru yang artinya menyokong atau menopang. Lalu ada sasaru yang artinya tertancap atau tertusuk. Lalu ada saso yang artinya mengajak atau mengundang. Kemudian ada sasu yang artinya menunjuk. Dan ada sasu juga yang artinya menancap atau menusuk atau menikam. Nah, ini bacanya sama, kanjinya berbeda. Seperti biasa, di pause dulu, langsung dicatat ya minasang. Nah, bagaimana nih dengan kosakata kata kerja N3-nya? Seru kan? Jadi makin jago deh bahasa Jepangnya. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mau share ke teman, ke pacar, ke mantan, ke gebetan, ke saudara, atau ke grup-grup WA minasang yang minasang punyai atau minasang miliki. Karena apa? Mana tahu salah satu atau banyak dari teman-teman minasang yang sedang belajar bahasa Jepang juga. Jadi biar jago bahasa Jepangnya bareng-bareng. Oke? Nah, untuk minasang yang punya pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah sini. Atau kalau misalnya mau request nih tentang materi apa sih yang mau dibahas selanjutnya dan yang pastinya belum ada di Aba Kazumi Channel, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah sini. Oke? Kalau begitu, sampai ketemu di materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.